Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua karena pada kesempatan kali ini rekan-rekan sudah bisa berkumpul di pustaka tentunya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang KSE, yang mana KSE ini adalah pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional ini perlu kita lakukan tentunya saat proses pembelajaran. Sebenarnya pembelajaran sosial emosional ini sudah Bapak lakukan, tetapi tanpa kita sadari kita belum melakukan rasanya. Tetapi kalau seandainya Bapak sudah membuat RPL sesuai dengan kebutuhan peserta didik, itu di dalam RPP atau modul ajar Bapak Ibu KSE ini sudah terlampir, tetapi Bapak Ibu pasti belum jelas. Sama seperti saya sebelumnya belum jelas apa itu KSE. Dengan adanya kegiatan CGP ini, kami di modul 2.2 membedah tentang pembelajaran sosial emosional. Di sini saya sedikit menjelaskan apa sih pembelajaran sosial emosional itu. Adapun yang kita bahas di pembelajaran sosial emosional ini, pertama itu adalah kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berealisasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di poin 5 ini kan ada 5 poin. Yang pertama itu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berealisasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini sebenarnya sudah ada di RPP atau bahan ajar Ibu, tetapi Bapak Ibu belum menyadari di mana letaknya. Baiklah, dapat kita lihat di sini. Yang pertama itu untuk penggunaan kesadaran diri. Itu tuh penerapannya bisa rutin harian. Di mana letaknya? Bapak Ibu guru bisa mengajak atau memberikan tugas kepada murid untuk memimpin doa secara bergantian setiap harinya. Di sini nih yang terlibat itu adalah guru dan peserta didik. Tempatnya tentu di kelas. Ini merupakan KSE yang dikembangkan melalui kesadaran diri. Berarti semuanya di RPP sudah ada sebenarnya, tetapi kita belum memahami apa sih itu KSE, karena ini ilmu yang baru yang mungkin sejak kurikulum merdeka. Sejak kurikulum merdeka baru dikembangkan KSE ini. Bagi Bapak Ibu yang belum ada di RPP-nya seperti ini, nanti tolong ditambahkan, karena apa? Ini sangat membantu peserta didik kita tentunya. Selanjutnya yaitu tentang KSE manajemen diri, di mana kita dapat mengembangkannya, yaitu di guru memberikan tugas kepada murid untuk mengerjakan tugas dengan waktu yang sudah ditentukan. Ini kan manajemen diri, bagaimana siswa kita atau peserta didik kita bisa memanajemen dirinya atau waktunya. Bisa kita pantau dari pemberian tugas yang telah kita lakukan. Seandainya anak itu bisa manajemen dirinya dengan baik, otomatis tugasnya tidak akan telat dan tidak akan tinggal. Tetapi sebaliknya, kalau siswa kita tidak mampu melaksanakan manajemen diri ini dengan tidak baik, maka dia akan ketinggalan dengan tugas-tugasnya atau PR-PR yang diberikan oleh guru atau Bapak Ibu semuanya. Di mana saja manajemen diri ini bisa dikembangkan, tidak di dalam kelas saja, tapi di luar kelas juga dapat kita kembangkan nantinya, tentunya dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang ketiga yaitu tentang KSE yang dikembangkan kesadaran sosial. Contohnya bagaimana? Guru mengajak murid untuk melaksanakan piket sebelum dan sesudah pembelajaran. Kenapa ini? Karena kita melatih anak ini untuk kesadaran sosialnya, di mana piket ini kan bergantian. Berarti dengan adanya piket ini berarti sosial anak ini terbentuk. Tentunya dia menghargai dan saling bertanggung jawab. Dan yang keempat yaitu tentang keterampilan berealisasi. Apa ini keterampilan berealisasi ini? Yaitu guru membuat kegiatan inti pembelajaran berbasis proyek. Berarti siswa dituntut untuk bisa membuat proyek selama proses pembelajaran. Yang terlibat di sini guru dan siswa. Selain di dalam kelas, di luar kelas juga bisa kita lakukan ini.
bagi Bapak Ibu. Ini khusus di penampilan RPP atau modul ajar. Tapi di balik setelah itu, di balik modul ajar itu juga bisa kegiatan-kegiatan atau program-program sekolah yang kita rancang sesuai dengan KSE ini. Berarti tidak tertuju untuk RPP saja, tapi bisa untuk program sekolah yang kita buat. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan bertanggung jawab. Nah, di mana letaknya guru dan murid membuat sebuah kesepakatan kelas. Nah, ini contohnya kita sebagai guru untuk KSE pengambilan keputusan ini kita bisa membuat keputusan kelas atau kesepakatan kelas yang mana kesepakatan kelas ini kita buat di awal pembelajaran. Tentunya hal ini sangat mendukung kita sebagai pendidik atau spesialis didik untuk mematuhi aturan-aturan yang telah kita buat di dalam kelas kita tentunya. Nah, baiklah, itu 5 KSE yang harus kita kembangkan di sekolah, baik di dalam kelas, dalam membuat modul ajar atau RPP atau EPL, dan sebaliknya juga bisa dikembangkan di setiap kegiatan atau program-program yang ada di sekolah kita. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengembangkan KSE ini, agar sedapatnya Bapak Ibu segera mengembangkan KSE ini, karena ini sangat bermanfaat untuk peserta didik dan kita sebagai pendidik tentunya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dipersilahkan. Ya, Bapak. Ya, silakan Bu. Berarti kalau tadi kan berbasis proyek Ya. dalam keterampilan berrelasi. Ya, berrelasi. Bagaimana dengan kelompok diskusi? Jadi proyek ini berarti kita mengadakan diskusi dan pembelajaran. Ya, kalau berbasis proyek ini ya bisa juga Bu. Berrelasi itu kan kita mengajak bagaimana peserta didik itu untuk berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam satu kelompok. Itu bisa Bu. Nanti Bapak Ibu juga bisa membagi kelompok di suatu dalam kelas untuk menyelesaikan suatu tugas. Itu boleh. Jadi itu masuk keterampilan Berrelasi. berrelasi. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, kalau tidak, saya harapkan Bapak Ibu bisa menerapkan KSE yang dikembangkan, karena dengan adanya KSE ini tentunya memudahkan kita sebagai pendidik untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional peserta didik kita. Demikian penyampaian materi singkat dari saya. Mudah-mudahan dengan adanya materi ini Bapak Ibu bisa menambah ilmunya dan agar ilmunya kembali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.